Selanjutnya kita akan menuju ke Museum Fathahillah. Ini ada patung-patung gini. Ini cuacanya cerah banget ya, langitnya biru. Nah di sini tuh biasanya sering dipakai buat foto, prewed sih paling banyak. Ini kalau weekend ramai banget teman-teman. Tuh banyak wisatawan asing juga yang kesini karena mau belajar sejarah juga kayaknya sih. Yayasan Komunitas Kota Tua Jakarta. Nih ada gedungnya, ada toiletnya juga, ada food court tapi karena weekday tutup kayaknya. Ini dia Museum Fathahillah. Kita masuk dulu deh, masuk ke sini. Sini juga ada kedai-kedai ya tuh. Kalau kalian lapar bisa makan. Nih. Jadi tempat ini tuh Senin libur ya teman-teman. Bukanya Selasa, Jumat weekday, Sabtu dan Minggu weekend. Nah, dewasa tuh 10.000. Ini kalau mahasiswa pajak anak 5.000, kalau asing 50.000. Sedangkan kalau weekend 15.000 ya. Nah, kalau rombongan minimal 30 tuh dia lebih murah tuh. Oke. Kita antri dulu di pintu masuknya. Bayarnya QRIS. Bisa cash, Mbak? Cash aja deh. Satu orang, 10.000 Pak. Cash atau QRIS? Cash aja. Boleh. Oke. Uangnya 50 ya Pak? Iya. Kembalinya 40.000. Terima kasih. Makasih, Ya. Nih. Kita udah beli tiketnya. Bisa cash, bisa QRIS ya teman-teman. Nah, ini tuh. Jadi Museum Fathahillah ini tuh diresmikan lagi tanggal 30 Maret 74 oleh Gubernur Ali Sadikin. Ini bekas kantor Balai Kota Batavia ya. Jadi dibangun tahun 1627 oleh Gubernur Jenderal JP Ku. Nih. Oke, kita masuk aja. Oke, kita masuk. Ini souvenir dan tetap ada ondel-ondel. Masuk ke gerbang utama.
ini area tengahnya ya. Jadi sebenarnya Museum Fatah ini dulu tuh bukan museum ya. Pas dibangun tuh dulu balai kota kolonial. Namanya tuh dulu Stadhuis alias Balai Kota Batavia. Nah tuh dibangun tahun 1707 sampai 1710 oleh VOC. Nah jadi tempat ini tuh jadi pusat pemerintahan kolonial Belanda. Makanya nggak heran arsitekturnya tuh berasa Dutch vibes banget kan. Oke, kita masuk aja lah. Tebak dulu umurnya. Ini ada beberapa situs ya di sini. Tuh. Jadi Tarumanegara nih dulu nih. Tuh. Situs-situsnya. Jadi kerajaan Tarumanegara ini salah satu kerajaan tertua di Indonesia ya. Ini abad 5 Masehi dulu. Jadi Tarumanegara tuh terbentang tuh mulai dari Banten sampai melewati Tangerang, Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Purwakarta. Kita masuk ya. Nah, ini masih peninggalan ini ya, zaman prasasti. Tuh bercocok tanam. Oke, kita masuk lagi. Ini masa prasejarah. Kita kemana dulu nih? Ini nggak ada apa-apa. Kita naik ke atas. Kita lihat ada apa di atas. Ini tuh beberapa lantai sama beberapa ornamen itu masih ada yang asli juga ya teman-teman. Tuh, ini kayak jendela ini. Salah satu area yang ikonik di Museum Fatah Iga, teman-teman. Tuh. Jadi langsung apa namanya? Ke halaman. Ini tuh apa nih ya? Area depan Museum Fatah ini tuh spot nongki sejarah yang estetik sih. Saya area depannya tuh selalu rame, sama itu tuh sewa sepeda ontel warna-warni. Terus kadang tuh kalau weekend ada pertunjukan jalanan. Terus sampai ada beberapa tempat ngopi di bangunan-bangunan tua itu. Jadi seru sih. Jadi meskipun tempatnya historis tuh tetap hits dan Instagramable banget lah teman-teman. Terus itu ada minuman poin, ada cafe Batavia. Sana ada bobobox malah tuh, ada KFC sama kantor pos.
lemari di bawah. Nah itu di atas, nggak boleh ke atas. Masih ada. Ini salah satu spot foto juga kaca ini. Jadi di museum ini tuh ada lebih dari 25.000 benda bersejarah ya teman-teman. Koleksinya tuh emang super kaya banget di museum. Tuh, mulai dari mebel antik, lukisan gubernur zaman VOC juga masih ada, senjata zaman penjajahan ada tuh, sampai keramik Tiongkok kuno juga ada di sini. Bahkan ada miniatur kota Batavia abad ke-17 yang detailnya gila banget deh. Nih. Ini dia nih. Uang zaman dulu di sini. Nah ini dia statuis nih, itu balai kota. Nah ini tuh pengadilan ya teman-teman di sini tuh. Tuh. Nah, di ini tuh ruang sidang gubernur jenderal yang masih utuh nih. Ini ruangannya nih. Nih. Jadi dulu zaman Belanda tempat ini tuh tempat sidang gubernur jenderal Belanda kalau mau bikin keputusan besar. Jadi masih ada ini, jadi meja, kursi sama cat dinding itu masih kelihatan vintage dan berwibawa banget sih. Nih. Ada kan nih tuh. Jadi museum ini tuh sebenarnya bangunan itu sebenarnya pernah kosong dan terbengkalai teman-teman. Jadi setelah Belanda cabut dari Indonesia dan Indonesia merdeka tuh bangunan ini sempat terbengkalai bertahun-tahun. Makanya baru diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta sama Ali Sadikin, Gubernur DKI waktu itu tuh pada tahun 74. Nih. Pokoknya tempat ini tuh pusat segalanya deh di Batavia nih. Jadi balai kota Batavia dulu tuh bukan cuma kantor pemerintahan, tapi juga pengadilan, penjara, bahkan pusat administrasi VOC. Jadi tempat ini tuh literally adalah otaknya kota zaman kolonial ya. Nih. Masih ada kursi-kursi sama lemari. Ini lukisan masih dari zaman dulu banget ya. Nih, si lukisan Van der Para tuh. Jadi dia tuh salah satu gubernur jenderal di Batavia. Nih dilukis nih sekitar tahun 1761 sampai 1775 nih. Jadi Van der Para ini nih waktu itu tuh merupakan sosok yang sangat religius ya teman-teman. Ia juga dikenal sebagai seorang yang menyukai kemewahan dan kekayaan nih. Van der Para.
ke bawah lagi. Ini kita udah ke bawah lagi. Nih Kesultanan Melayu Melaka, masih ada kerisnya tuh teman-teman. Nih. Ini lukisan zaman dulu nih. Tuh. Ini itunya Sultan Agung nih teman-teman. Jadi sebenarnya bangunan ini tuh lebih tua dari kemerdekaan Amerika Serikat teman-teman. Karena dibangun kan tahun 1707 tuh sampai 1710. Nah, itu artinya bangunan itu udah berdiri tuh lebih dari 300 tahun. Makanya lebih tua dari negara Amerika yang merdeka tahun 1776. Ngeri banget ya sih. Kita punya bangunan yang lebih tua dari negara lain. Nah, ini dulu ininya nih Batavia sekitar tahun 1700-an. Nah, ini juga ada senjata. Ini lukisan-lukisan yang masih zaman dulu. Ini juga ada salah satu Maryam. Nih Maryam Cirebon. Ini zaman dulu. Nih. Nih. Ini keren sih. Ada dibikin seakan-akan 3D ya teman-teman. Ini digambarkan futuristik banget, mungkin ratusan tahun ke depan nih. Ada UFO lah. Keren sih. Oke. Kita keluar. Sudah selesai. Dan ini adalah pintu keluar nih. Ini memang awal ini digunakan sebagai balai kota dan juga sebagai tempat pengadilan. Tapi pada 1925 gedung ini menjadi kantor. Sekarang gimana? Ini ya, di bawah ini tuh ada penjara bawah tanah teman-teman ya. Nih. Nah, ini penjara bawah tanahnya teman-teman. Tuh. Jadi di basementnya ini tuh masih ada beberapa ruang tahanan bawah tanah ya. Tuh masih ada lengkap ya sama bola-bola besi buat merantai kaki tahanan. Tuh bola-bola besinya tuh. Jadi sebenarnya banyak tokoh perjuangan Indonesia tuh sempat ditahan di sini. Vibes-nya emang gelap dan serem sih teman-teman. Tapi historis banget sih ini. Sehingga tempat ini selalu ramai. Nah, ini adalah Tuh. Penjaranya tuh kecil, gelap tuh, gelap sama penuh rantai besi pokoknya tuh. Jadi dulu tuh tahanan yang dijebloskan di sini tuh cuma dikasih air secukupnya. Saksi bisu penderitaan orang-orang yang ditahan sih. Dan sebenarnya banyak tahanan yang tewas juga sih karena siksaan dan kondisi yang gak manusiawi. Gak bisa nah. Karena kondisi yang gak layak kan, banyak tahanan meninggal bisa bawah tanah ini. Malahan sebelum dijatuhi hukuman udah meninggal.
Pokoknya dari pejuang lokal sampai orang yang dianggap ancaman oleh VOC tuh pasti dijeblosin di sini deh. Nah makanya tuh kalau teman-teman kesini pasti akan berasa ada aura mistis yang masih kental sih sampai sekarang sih di sini. Terus ya menurut cerita sih beberapa penjaga museum sama pengunjung tuh ngerasa vibesnya beda di bagian bawah situ tuh tadi tuh. Ya beberapa bilang pernah dengar suara rantai diseret lah, langkah kaki, sampai wangi bunga yang muncul tiba-tiba pada ruangan kosong. Itulah intinya tuh sebenarnya museum ini tuh simpan banyak energi sejarah yang belum tuntas sih teman-teman. Jadi dari sejumlah benda koleksi termasuk kursi pengadilan, meja sidang, sampai borgol tua tuh masih menyimpan aura mencekam karena dipakai dalam proses penghakiman yang kadang nggak adil, terutama bagi pribumi yang dituduh tanpa bukti kuat. Itu sih. Makanya bangunan ini tuh sempat jadi simbol penindasan rasial dan kelas sosial. Zaman VOC, bangunan itu jadi simbol kekuasaan kulit putih atas pribumi. Bahkan tempat duduk di ruang sidang tadi tuh dan halaman belakang ini nih nunjukin kasta sosial yang kaku dan rasis banget sih teman-teman. Nih. Jadi tadi ke atas tuh yang pengadilan di atas tuh sebenarnya banyak pengadilan yang dilakukan di gedung itu hanya formalitas. Keputusan tuh udah ditentuin sebelumnya, terutama kalau yang dituduh ada rakyat yang berani melawan atau menolak pajak. Gitulah zaman dulu. Jadi inilah tempat ini tuh sejarah kelam yang sekarang jadi tempat edukasi sebenarnya. Ironis sih, tapi juga inspiratif. Dari tempat penuh siksaan dan ketidakadilan, sekarang Museum Fathahillah tuh jadi tempat anak-anak, ya siapapun sih, belajar sejarah. Terus tempat wisata edukatif juga, bahkan tempat healing sambil ngopi di sekitar halaman depan tadi sih. Ya intinya from horror to heritage lah. Keren sih. Lagi teman-teman, di bangunan itu ada sumur tua yang masih bisa dilihat nih. Jadi di bagian belakang museum ini tuh ada sumur kuno yang katanya masih asli dari zaman VOC. Sumur ini dulunya dipakai buat kebutuhan sehari-hari, bahkan oleh tahanan nih. Ini sumurnya. Sekarang ada ikannya di dalam tuh. Wow. Tadi penjaranya itu tuh masih dibuka di sana. Sekarang udah enggak. Tuh. Nih. Situ tuh ada penjara ruang Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro tuh dulu pernah ditahan di sini sebelum dibuang ke Makassar, teman-teman. Jadi setelah ditangkap secara licik oleh Belanda pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro tuh sempat dijeblosin ke penjara bawah tanah di bangunan itu tuh, yang di dalam sana ya. Tuh. Disitulah titik balik dari salah satu perjuangan terbesar bangsa Indonesia. Dan teman-teman tuh bisa langsung lihat ruangannya sekarang. Tadi sih dibuka tapi sekarang ditutup. Ya udah, nggak usah ke sana. Oke. Ini bagian dalamnya. Sekarang kita keluar ya. Kita ke bagian depan. Ini ada souvenir ya sini. Jadi sebenarnya ketika kalian masuk tuh sebenarnya kalian bisa bisa minta untuk dipandu mengenai sejarah. Jadi ada banyak karyawan sama kayaknya sih anak-anak magang sih. Nah itu bisa nanti diceritain sih bagaimana sejarahnya. Ini keren banget sih nih lukisannya. Makanya tuh kelihatan banget kan. Ini lukisannya belum jadi ya. Di atas tuh masih ada sketsanya. Nih. Jadi kelihatan banget apalagi yang di sini nih. Ini kelihatan banget pribumi sama Belanda tuh. Yang di atasnya tuh kaum yang rakyat jelata. Ya. Oke, kita keluar, teman-teman. Kita
bagian depannya. Ini bisa buat foto-foto juga teman-teman. Nah tuh biasanya tuh ada orang-orangan kayak gitu tuh, bisa buat foto. Sama itu tuh sewa sepeda warna-warni. Oke. Nah ini tuh masih ada meriam, tapi nggak tahu ya ini replika atau enggak, tapi tua juga sih. Nih. Sekarang kita di bagian halaman depannya ya. Nih. Jadi sisi depan museum ini nih, yang lagi sekarang ini nih, dulu tuh sering dipakai buat menggantung tahanan teman-teman. Emang serem banget sih. Nah, menara jam yang ada di atas tuh, yang di paling atas tuh, itu tuh dulu sering jadi tempat menggantung tahanan tuh di situ tuh. Jadi warga Batavia zaman dulu tuh biasa dikumpulin buat nonton, biar dijadiin pelajaran bahwa kalau VOC itu nggak main-main kalau misalnya ada yang membelot atau berkhianat sih tuh. Ini nih halaman depan museum yang sekarang rame sama sepeda ontel sama live music. Ini dulu tempat eksekusi sebenarnya nih. Orang-orang yang melawan VOC itu bakal dihukum gantung, dipancung atau dipasung depan umum. Jadi literally tempat ini tuh dulu kayak Times Square-nya VOC nih, tapi versi horor sih. Emang sih horor sih. Ini juga masih ada bangunan kayak kolam gitu sih, teman-teman. Tuh. Oke, baik teman-teman. Kayaknya segini dulu aja penelusuran kita di Museum Fathahillah ini. Tuh. Jadi kalau kalian bukan asli Jakarta dan lagi liburan ke Jakarta, cobalah ke salah satu tempat bersejarah ini yang menyimpan sejarah kelam tapi sekarang jadi tempat edukasi. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, share dan like video ini ya, biar saya masih bisa memberikan jalan-jalan lagi ke tempat-tempat yang lain. Oke, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.